Siap, Pak Guru. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak Guru. Ada yang sakit? Tidak, Pak Guru. Berarti kalian semua hadir ya? Iya, Pak Iya. Guru. Baik, sebelum kita belajar, mari kita lihat puji Tuhan yang satu pujian. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sekaligus kita belajar menghafal. 1, 2, 3. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhir Tawarus. Oke, semua berdiri kita berdoa. Doa Bapa kami bersama-sama ya. 1, suara keluar. 1, 2, 3. Kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang mensalahkan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, dengar nama ya. Kelas 82 ya. Kelas 82. Bertis, Hadir Pak Guru. Denis, Hadir Pak Guru. Ramade, Hadir Pak Guru. Ramade 2, Carolina. Apa? Ya. Baik. Hari ini kita belajar tentang peranan Roh Kudus dalam apa? Dalam apa? Hidup. Dalam hidup siapa? Berarti yang di depan. Kurang? Ya. Lanjut. Baca komite dasarnya apa? Nomor 1 apa? Menghayati kebenaran Roh Kudus dalam proses hidup beriman. Yang kedua, Memperhatikan sikap hidup beriman yang dihidup oleh Roh Kudus. yang ketiga, Menghayati kebenaran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. lanjut. Indikator pencapaiannya adalah apa? Menghayati kebenaran Roh Kudus dalam proses hidup beriman. Memperhatikan sikap hidup beriman yang dipimpin Roh Kudus. Memahami bahwa Roh Kudus adalah wujud kehadiran Allah dalam cara lainnya, khusus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Memahami bahwa Tuhan Yesus dijanjikan Roh Kudus yang menguatkan. Memahami Roh Kudus. Yang berikut, Memahami bahwa Roh Kudus baca kuat. menyebutkan kebenaran manusia dalam keadaan menyebabkan bagaimana Roh Kudus berjalan di dalam hidupnya. Lanjut. Prestasi ini dalam kehidupan kejadian dengan menyebabkannya. Ya. Itu indikatornya. Tujuan pembelajarannya adalah apa? Baca kuat. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami bahwa Roh Kudus adalah wujud kehadiran Allah dalam cara lain yang khusus setelah
siapa? Orang beriman. Perhatikan di depan. Dalam hidup Orang beriman. orang beriman. Siapa Roh Kudus menurut kalian yang telah kamu pelajari? Sebenarnya Roh Kudus itu kamu sudah rasakan dan alami. Dan peranannya banyak sekali dalam hidup orang beriman. Ya. Roh Kudus adalah pribadi yang diutus oleh Tuhan dari surga. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bilang apa? Aku akan pergi, tapi aku akan mengutus kepadamu seorang penolong yang lain. Ya. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Jadi kalau orang tanya, kamu orang Kristen itu percaya Allah 3 kan? Percaya Allah 3? Iya. Satu Allah. Di dalam 3 pribadi. Itu yang sudah harusnya kamu pahami. Ya. Nah, tugas Roh Kudus adalah untuk apa? Menghibur dan menguatkan. Bukan pribadi, tapi juga sekumpulan orang yang dinamakan umat, ya, juga gereja. Ya, itu tujuannya supaya kamu pahami dengan baik. Nah, Roh Kudus dalam bahasa Ibrani adalah apa? Ruah. Dalam bahasa Yunani adalah ya. Di sini maksudnya adalah Allah sebagai Tuhan yang menghibur, menolong kita, hadir dan berkarya. Untuk apa? Memperbarui hidup manusia. Roh Kudus itu sendiri adalah Roh Allah di dalam Kristus yang kini berdiam di dalam hati setiap orang percaya. Jadi orang percaya dulu. Betul atau tidak? Kalau orang tidak percaya Tuhan Yesus, ya, Roh Kudus tidak akan diam di dalam dirinya. Bisa mengerti? Nah, Roh Kudus ini sudah dinubuatkan dalam Yesaya 36 ayat 7. Dan tergenapinya itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Nah, kamu tahu tanda-tanda turunnya Roh Kudus itu seperti apa? Pertama, tiupan angin kencang. Yang kedua, lidah. Yang ketiga, orang berbicara dalam bahasa lain. Ya, contohnya orang luar negeri bisa bicara dengan dalam bahasa kita. Nah, makanya di dalam Kisah Para Rasul itu dibilang hari Pentakosta, itu hari yang ke-50. Sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, janji Tuhan Yesus itu dan tergenapi pada hari yang ke-50. Bisa? Bisa atau tidak? Bisa. Ini kayak pikiran macam ingat makan kah bagaimana kamu? Ya. Roh Kudus sekali lagi membawa. Baca sana. Roh Kudus apa lagi? Lanjut saja. Ulang yang satu. Ya, membawa orang pada pertobatan seperti 10 hukum jelaskan jangan mencuri, membunuh. Ketika orang melakukan itu, Roh Kudus berperan untuk memberikan kesadaran bahwa hal tersebut apa? Salah. Menguatkan orang percaya pasti ya dalam kehidupan kita ini ya pasti ada tantangan, rintangan, masalah. Disitulah Roh Kudus hadir untuk apa? Apa? Ya, juga memperlengkapi orang percaya. Contohnya, kamu baca, kamu tidak mengerti Alkitab, Roh Kudus hadir untuk apa? Memberikan pemahaman, pengertian
untuk bisa memahami apa yang kamu pelajari. Begitu. Ya, sekarang mungkin kamu bertanya, seperti apa pribadi Roh Kudus? Baca di atas. Ini bertanya. Sudah akan selesai. Ini kan